Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi teman-teman. Kita akan belajar lagi hari ini. Pokoknya belajar, tapi juga harus action. Perkenalkan, nama saya Faisa Medlar. Alhamdulillah hari ini saya akan berbagi materi kepada teman-teman semua. Bagaimana caranya kita bisa prospecting, bagaimana caranya kita bisa handling komplain. Jadi kalau kita di lapangan, ada orang yang komplain, ada mitra kita yang komplain, kita tahu cara mengatasinya. Dan juga misalkan teman-teman kepingin bisnisnya itu bisa bergerak cepat, bisa terduplikasi banyak, maka teman-teman harus memahami yang namanya metode prospecting. Kita mulai ya teman-teman. Jadi teman-teman, kita semua tahu yang namanya gesit PCA. Semua orang pasti tahu gesit PCA, gitu ya. Gesit PCA itu gemar silaturahim produktif, pakai cerita ajak. Nah, proses PCA itu adalah proses kita membangun pasar teman-teman, sehingga orang-orang pada tahu tentang produk kita. Orang-orang akan tahu tentang misalkan tentang gamat, orang-orang akan tahu tentang sterilin, gitu ya. Karena kita cerita, kita sudah pakai, kita ceritakan manfaatnya kepada mereka sehingga mereka mau mencoba. Nah, ketika mereka mau mencoba, agar mereka bisa dapat harga lebih murah, maka kita bisa tawarkan kartu diskonnya sama seperti kita, biar dia bisa dapat harga lebih murah. Itu cara kerja HNI, itu cara kita membangun pasar teman-teman. Tetapi di satu saat, di satu level, teman-teman akan merasakan kok kayaknya yang gerak, kok kayaknya yang kerja saya doang, hanya saya, gitu. Nah, maka di saat posisi ini, teman-teman harus sudah bisa mulai mengajak mitra-mitranya di upgrade, di scale up. Yang tadinya teman-teman bisnisnya masih gerak sendiri, masih karena teman-teman yang hanya bergerak, hanya teman-teman yang PCA saja, hanya seorang diri. Sekarang kita mengajak mitra-mitra kita agar dia mau melakukan hal yang sama dengan kita. Itu namanya prospecting. Jadi prospecting itu bukan kita bercerita tentang bisnis HNI di banyak orang, bukan. Tetapi kita bercerita tentang bisnis HNI itu secara privat, atau bahkan ya maksimal sekitar 3 orang lah, gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang privat. Saya ngobrol sama teman saya, sama sahabat saya, sama keluarga saya, sama adik saya ngobrol sama dia. Itu teknik prospecting, gitu. Teknik prospecting yang penting itu adalah kita harus ngobrol atau memposisikan diri sebagai orang yang lawan bicara kita kenal. Ini yang saya sering sekali menemukan ketidakcocokan, gitu teman-teman. Jadi ada banyak orang yang melakukan prospecting, dia memposisikan dirinya sebagai penjual, dia memposisikan dirinya sebagai pebisnis HNI, gitu teman-teman. Padahal yang namanya teman kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, tahu kita tuh apa adanya, tahu kita tuh ya segini-segininya, gitu. Sehingga ketika kita tampil menjadi orang lain, menjelaskan tentang bisnis HNI yang wow, luar biasa, keren banget, itu jadi nggak masuk akal buat mereka. Sehingga mereka jadi berpikir kayaknya takut dibohongin, takut nggak bener, ini mah MLM, saya nggak mau gitu teman-teman. Tetapi kalau kita pendekatannya secara personal, kita pendekatannya sebagai sahabatnya dia, sebagai temannya dia, sebagai orang yang memang dia kenal, maka itu akan lebih baik, itu akan lebih enak. Tugas kita hanya cerita. Cerita, dan cerita. Jadi apa yang bedanya prospecting sama PCA apa? Kalau PCA kita hanya mengenalkan produk, kalau prospecting kita jelaskan tentang peluang, keuntungan yang HNI berikan, peluang-peluang yang HNI kasih, apapun termasuk promo dan lain-lain, itu kita ceritakan. Bahkan kita pun boleh menyebutkan berapa yang sudah kita dapatkan, dan kita ingin ajak teman kita, sahabat kita untuk mau mendapatkan besaran yang sama dengan kita.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu menariknya bisnis ini. Itu hal yang bisa dikerjakan oleh banyak orang, termasuk Anda. Gitu. Hanya memang tidak semua orang melakukan hal ini. Gitu. Banyak orang yang dia melakukan PCA itu menjadi penjual. Gitu. Menjadi pengusaha HNI. Sehingga orang yang sudah kenal kita sejak lama itu melihat kita menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi seseorang yang kayaknya nggak seperti yang kita kenal, gitu teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya banyak para pelaku network marketing yang dia akhirnya ditinggalkan, dijauhi oleh kenalannya, sahabatnya, saudara, tetangganya, gitu teman-teman. Jadi yuk kita belajar. Pastikan teman-teman catat apa yang bagus, apa yang perlu teman-teman catat. Ingat, beda belajar sama nonton adalah mencatat. Oke teman-teman. Jadi prospecting itu yang penting adalah teman-teman, prospecting adalah kita membangun kepercayaan, kita membangun rasa percaya antara kita sama orang yang kita ajak ngomong. Itu dulu pertama. Nah, sekarang coba teman-teman ingat, coba teman-teman bayangkan, kira-kira kita membangun kepercayaan kepada lawan bicara kita itu paling gampang sama orang yang kita kenal atau sama orang yang tidak kita kenal? Kira-kira yang mana teman-teman? Tentu orang yang kita kenal, karena dia kenal kita apa adanya. Kita hanya berbicara tentang HNI, kita cerita tentang HNI, kita ceritakan tentang peluang-peluangnya, kita ceritakan tentang keuntung-keuntungannya, dan juga kita ceritakan apa saja yang sudah kita dapatkan. Itu kita ceritakan kepada dia. Pertama kita ngobrol dulu. Jadi kalau prospecting itu teman-teman jangan langsung saya mau ngenalin bisnis, tolong kumpulin orang 10 orang minimal, 30 orang minimal, 50 orang minimal, nanti saya ceritakan tentang bisnis. Itu ya orang yang nerima informasi itu juga pasti akan bingung, pasti akan kaget, pasti akan wow gitu ya, apa ya, mau ngapain ya gitu teman-teman. Karena di mana-mana orang yang ngenalin bisnis, nawarkan bisnis, membuka peluang bisnis itu memang biasanya personal, person to person. Jarang yang langsung di banyak orang, itu jarang banget teman-teman. Gitu. Jadi sekarang ketika kita kepengen mengajak sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita untuk ikutan jalankan bisnis HNI, maka yang harus kita lakukan ya kita banyak ngobrol. Kita duduk sama dia, kita ngobrol, kita tanya apa saja kegiatannya dia, kita tanya apa saja aktivitas dia saat ini, apakah selama pandemi mengalami gejolak, itu kita tanya sama dia gitu. Dan yang menariknya teman-teman, apapun yang kita tanya ke dia, otomatis dia pasti akan bertanya kepada Anda. Bertanya lagi sesuai apa yang Anda tanyakan. Jadi misalkan kita nanya, sekarang lu gawe di mana? Oh, saya sekarang kerja jadi guru ngajar. Enak dong di rumah sekarang ngajarnya, gitu kan. Pasti nggak lama dia akan nanya lagi ke kita, nanya balik. Nah, kamu kerjanya apa? Gitu. Kerjanya di mana? Pasti nanya balik. Seperti itu. Pandemi gimana? Ada kendala nggak? Dia pasti akan nanya. Kalau kerjaan kamu gimana? Itu menariknya teman-teman. Gitu. Maka ketika kita mendekati teman kita, mendekati saudara kita untuk dia mau melakukan hal yang sama seperti kita, maka kita lakukan dengan cara kita. Kita lakukan dengan cara sesimpel banget, sesederhana banget, semudah banget. Karena untuk teman-teman itu mau jalankan bisnis HNI, nggak perlu hebat ngomong, nggak perlu tahu semua ilmu, nggak perlu jago, nggak perlu ahli jadi ahli kesehatan, nggak perlu hafal semua produk, nggak. Yang penting teman-teman mau denger, mau ngobrol. Karena the good leader is the good listener. The best leader is the best listener. Dia
seorang pemimpin, seorang leader, pasti dia menjadi pendengar yang baik. Sehingga dia bisa tahu titik mana, kalau bahasa kita tuh hotspot gitu ya, titik mana yang bisa kita sentuh sehingga akhirnya orang tersebut mau untuk menjalankan bisnis bersama kita. Kita masuk dari sana. Bapak Ibu sekalian, itu menariknya dari bisnis ini. Maka teman-teman mulai hari ini sering ajakin ngobrol bisa face to face, offline atau online. Ajakin ngobrol aja Bapak Ibu sekalian. Gimana anak-anak sekolahnya? Kalau di rumah saya mah udah heboh banget kalau pagi-pagi. Itu anak-anak pertama banguninnya luar biasa. Yang kedua udah bangun, dia megang HP, bukannya nyalain Zoom, tapi malah nyalain game. Kalau udah kita awasin, Zoom-nya nyala, game-nya nyala. Karena sekarang di handphone, apalagi kalau di laptop gitu ya, bisa satu layar ada 2 gambar gitu kan. Itu luar biasa banget teman-teman. Maka ya itu kita ceritain sama dia. Nanti dia juga cerita, wah kalau di rumah saya juga gini gitu. Kita nanya, kita ngobrol. Kita ngobrolin tentang suasana misalkan rumahnya dia. Mungkin ada, ini bocor gitu. Iya nih, nggak direnov musim hujan gini. Iya, mau direnov gimana? Orang pandemi pertama ya ada duit itu udah bagus, ada pemasukan. Kalau ada pemasukan ya daripada buat benerin yang bocor, mendingan saya pakai untuk makan. Itu kebanyakan orang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tahu titik lemah mana, titik mana yang dia akhirnya itu tanpa sadar cerita, curhat sama kita. Itu yang harus kita kuasai, itu yang harus teman-teman mampu untuk mencobanya. Di situ menariknya teman-teman. Nanti dari situ, wah, iya nih, kira-kira kalau ngerenovasi gini berapa duit? Kalau dihitung-hitung sih kemarin ya sekitar 2-3 jutaan lah gitu. Oh gitu? Iya, itu sama tukang biasa yang langganan. Iya, sama tukang langganan. Kalau di rumah saya ada tuh tukang langganan biasa gitu. Tapi ya emang kalau pandemi seperti ini memang luar biasa banget. Yang namanya kita tuh milih-milih banget mau menggunakan uang itu. Karena apa? Ya masuknya juga nggak banyak gitu. Kita cerita gitu. Sambil kita ceritain, alhamdulillah sih kalau sekarang saya itu kenal dengan HNI. Pernah dengar HNI nggak? Nah, ingat teman-teman, kalau kita nanya sama lawan bicara kita kepengen ngejelasin ke dia, maka pertanyaannya harus teman-teman tambahkan kata enggak atau belum. Udah kenal HNI belum? Tahu HNI enggak? Gitu teman-teman. Oke? HNI, apa HNI? Itu produk-produk dia jadi produknya banyak gitu. Nah, kalau gua di rumah biasa sering pakai nih, misalkan minyak herba sinergi misalkan, atau saya pakai gamat nih gitu. Kita ceritain. Terus setelah itu kita ajak, lu kalau mau lebih murah bikin kartu diskonnya kayak gua. Jadi kita datang bukan sebagai orang lain, tapi sebagai diri kita sendiri yang dia kenal. Kalau lu mau lebih murah belinya, pakai kartunya. Gua bikin kartunya waktu itu 30.000. Waktu itu dapat buku katalog kayak gitu-gitu. Oh gitu. Kartunya bisa buat apaan? Buat dapat diskon. Karena MHS nih minyak herba sinergi tadinya 45 jadi 30. Nah, ini adalah metode kita PCA. Gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita ceritain, alhamdulillah, nih lanjut masuk ke prospecting. Ke prospectingnya apa? Masuknya prospecting adalah kita ceritain, alhamdulillah kalau sekarang saya tuh di rumah ngerubah pengeluaran saya dengan produk-produk ini, itu udah jadi pemasukan. Coba deh lu bayangin nih ya,
Lu coba tiap bulan pasti beli odol gak? Pasti. Pasti beli sabun gak? Pasti. Sampoan? Pasti. Nggak ada orang mau pandemi malah nggak sabunan, nggak sikat gigi, nggak sampoan. Pasti mereka minimal beli ini. Betul kan? Di rumah lo pasti ada. Sama kayak gua soalnya gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah itu duit kan pasti kita siapin setiap bulan. Kita pasti belanjain tuh setiap bulan. Di rumah pasti nyuci baju. Lo pasti anggarkan setiap bulan dari uang yang lo dapat buat beli sabun deterjen. Betul apa betul? Buat nyuci baju. Betul kan? Nah, dari situ bro, bu, pak, saya bisa dapat tambahan penghasilan. Karena apa? Saya cuma ngerubah belanja. Dan tadinya saya belanja ke Akmart, Ikmart contohnya, sekarang saya belanja ke Halal Mart, alhamdulillah jadi dapat pemasukan. Oh gitu? Iya. Hari gini coba. Oh, gimana caranya tuh? Nah, ini kalau mau bikin kartunya, ntar beli di Halal Mart terdekat. Jadi saran dari saya, jangan teman-teman tawarkan dia belanjanya sama kita, karena kita temannya dia. Gitu. Kalau sama teman itu biasanya kadang gitu ya, teman kita itu tetangga kita lah, saudara kita itu kadang suka nggak mau kalau orang yang diajak ngomong akhirnya jualan atau akhirnya mengambil keuntungan dari dirinya. Tapi kalau sesama teman, keluarga, saudara, tetangga ngasih tahu ada barang bagus, bisa dapat keuntungan bagus, dan dia bisa dapat harga lebih murah sama seperti yang cerita, itu dia pasti tertarik. Gitu teman-teman. Jadi ketika dia tanya belinya di mana? Di Halal Mart. Kalau saya biasanya beli Halal Mart di sana, di Blue Plaza. Kalau misalkan di Bekasi, itu di Blue Plaza ada. Langsung aja ke sana. Nih ada nomornya. Gitu. Nomor teleponnya nanti langsung aja. Alamatnya nanti gua kasih. Gitu Bapak Ibu sekalian. Contohnya, gitu. Contohnya seperti itu. Kita ceritain lagi. Ya soalnya alhamdulillah. Dulu waktu di awal-awal saya tuh pakai terus ada keluar ininya bonus. Iya, bonus dari produk-produk yang saya pakai. Kan keren banget. Karena apa produk yang kita pakai tapi bisa jadi duit sama kita. Karena kalau kita pakai produk yang biasa kan jadi di duit. Emang harganya mahal apa murah? Lah murah. Apalagi kalau udah ada kit diskonnya, murah banget. Gitu. Oh gitu. Iya. Ini gue nyampein doang sebagai temen. Gitu. Itu yang kita lakukan. Sehingga apa? Dia akhirnya tertarik. Oh, gimana? Nih, contoh. Satu lagi misalkan, saya punya saudara waktu itu di Bangka Barat, di Muntok. Itu dia kerja di PAM, dia kerja di PDAM. Dia cerita dia punya usaha jualan sosis telur, jualan yang macam-macam lah kayak gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan gitu. Dia memang senang jualan, tapi kala itu dia tidak jualan karena kakinya itu kesleo. Lalu akhirnya saya ajakin ngobrol aja biasa. Ngobrol, udah berapa lama om kakinya ini bengkak kayak gini? Ya ada kali seminggu lah sa. Oh, emang kenapa? Ceritanya om bisa jatuh? Iya kesleo nih pas lagi turun tangga, kesleo kepleset jatuh, udah dah bengkak. Terus dikasih apa? Ya minyak minyak campur bawang balur-balur gitu aja sa. Kalau Esa di rumah pakai ini om, MHS. Oh gitu, emang bagus. Ya kalau di rumah sih ngasih ke anak-anak yang jatuh apa segala gitu. Pada cocok sih di rumah. Sini deh om, Esa cobain pakai ini. Selama Esa di Bangka, om pakai gitu. Saya nggak suruh beli, pakai. Namanya mas saudara, pakai. Kita ngobrol. Ngobrol. Terus om, selain dari kerja di PDAM, ngapain lagi om? Ya jualan apa aja, kaos, jualan sosis telur nih itunya, bootnya. Oh cuman seminggu berarti udah nggak jualan dong om? Iya,
nggak kerja, nggak jualan. Oh, tapi hasilnya bagus om. Ya lumayan hasilnya. Dijualan di lapangan itu tiap hari itu ada aja yang beli gitu. Alhamdulillah. Nah kita gali terus gitu sampai dia nanti bercerita. Tapi sejak kaki nih keseleo, udah nggak ada yang masuk karena kan yang jualin gue, kata dia. Yang beli bahan bakunya saya juga, yang jualin saya, yang beli bahan baku saya, yang layanin saya. Jadi pas saya sakit ya udah, itu cerita dia Bapak Ibu sekalian. Kita dengerin dulu. Kita dengerin, kita angguk-angguk, tandanya apa? Tandanya kita satu frekuensi sama dia. Setelah itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang setelah itu yang kita lakukan adalah kita ceritakan tentang kejadian yang terjadi sama kita. Wah, kalau dulu juga Esa kayak gitu om, seneng banget jualan. Dulu Esa jualan A, B, C, D, E. Kita ceritain. Kalau teman-teman gak suka jualan, teman-teman bisa ceritain jualan orang lain gitu. Yang penting ada kesamaan dengan dia. Kalau dia jualan, maka Anda juga harus jago, atau Anda juga harus ceritakan tentang jualan gitu Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa jualan Pak Bu gitu. Ya udah ceritain teman Bapak Ibu yang jago jualan. Ya, misalnya ada tetangga yang jago jualan. Oh sama nih kayak tetangga saya juga jago jualan. Dia cuman sejak jualannya agak seret, wah itu berasa banget tuh ke keluarganya. Itu kita ceritain apa adanya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus punya banyak materi-materi di kepalanya, materi cerita gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ceritakan. Kalau Esa dulu senang, tapi kepikirnya Esa tuh gini, kalau Esa nggak jualan nggak ada pemasukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira bisa nggak ya kalau Esa tuh jualannya itu dia jalan sendiri, jualannya tetap jalan, Esa bisa jalan-jalan. Itu dulu saya cerita sama dia kayak gitu apa adanya. Nah waktu itu Esa kenal ini om, HNI ini. Kenal HNI, Esa coba tawarin, Esa ceritain ke teman-teman, Esa tawarin ke teman-teman gitu. Nah alhamdulillah banyak yang mau om gitu. Ya namanya juga orang jualan kan, kita mah ceritain, kita mah nawarin, yang mau alhamdulillah, yang nggak mau ya udah, kan cuman seperti itu om. Ya sama lah kayak sosis telur. Iya betul. Nah tapi om, Esa dapat satu titik ketika waktu itu sakit. Waktu itu kena demam berdarah, off semuanya om. Demam berdarah 2 minggu tidak dapat pemasukan. Itu kepikiran om. Kalau om enak masih kerja gitu. Terus gimana Sa? Nah di HNI itu menariknya gini om, kalau kita belanja itu kita dapat bonus. Belanja gimana maksudnya? Ya belanja kan om pasti setiap hari. Ini kita ceritakan tentang 3 produk yang pasti dipakai semua orang. Yaitu apa? Sabun, sampo, odol. Yang keempat boleh deterjen. Yang kelima bisa minyak MHS. Bisa. Kita ceritain itu. Kan pasti om. Setiap hari om pasti mandi, sikat gigi, sampoan. Gitu kan? Atau nyuci baju. Iya. Duitnya kan om udah siapin setiap bulan. Iya. Om pasti belanjain. Betul. Nah sekarang produknya diganti, sama buat nyuci, sama juga buat mandi, sama juga buat sikat gigi, sama om gitu. Cuman dari pembelanjaan kita dapat uang, dapat kembalian, dapat bonus. Oh gitu. Iya enak tuh om. Terus juga Esa waktu itu ngerasain banget. Karena apa? Di bisnis ini ketika kita bisa mengajak mitra kita, lalu mitra kita itu dia bisa bergerak sama seperti kita, maka kita bisa dapat penghasilan atau bonus yang luar biasa.
Kalau kita udah punya tim, keren banget. Gitu. Itu yang kita ceritakan sama dia. Dan HN itu membuka peluang, Om. Membuka peluang. Om misalkan mau punya penghasilan sekian, itu bisa, Om. Kayak Esa. Esa alhamdulillah dulu 2012 mulai. Ya masih 1 juta, masih 2 juta gitu, Om. Di 2013 itu udah 5 jutaan, di 2014 7 jutaan, Esa resign. Gitu. Esa resign di 2014. Nah, di situ tembus 20, Om. 20 apa, Sa? 20 juta. 20 juta sebulan, setahun. Tiap bulan, Om. Tiap bulan. Iya. Nih, kita lihat, kita kasih lihat buktinya. Itu menariknya di bisnis ini. Kalau teman-teman misalkan bonus teman-teman masih 1 juta, sebut aja 1 juta. Karena apa? Sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, ya lawan bicara kita itu, bagi mereka nggak penting kepangkatan, nggak penting levelnya Anda, nggak penting Anda udah ED lah, SM lah, SD lah, director lah. Yang penting bagi mereka Anda dapat berapa. Gitu. Apalagi sekarang Anda sekarang megang bonus 500.000, kira-kira banyak nggak orang di luar sana, tetangga Anda mungkin, itu yang butuh 500.000 sebulan? Banyak. Cuman kita, Anda malu untuk cerita tentang HNI, tentang bisnis HNI, tentang hasil yang sudah Anda dapatkan. Padahal 500.000 itu udah keren banget. Emang Anda ngapain? Kan nggak banyak yang kita lakukan bersama HNI. Enggak, kita melakukan hal yang sederhana, sesimpel mungkin, Bapak Ibu sekalian. Itu menariknya, teman-teman. Jadi, mulai hari ini ceritakan. Saya sudah dapat sekian, saya sudah dapat sekian, saya sudah dapat sekian. Gitu. Orang itu akan ngelihat ketika Anda bicaranya terlalu tinggi, terlalu over. Contoh misalkan Anda ceritain ini ada Ustadz Bagus Hernowo, bonusnya sudah sekian ini. Ya orang juga nggak kenal dia. Orang kenalnya Anda. Maka Anda ceritain berapa yang Anda sudah dapatkan. Ceritain aja. Gitu. Kalau Anda ceritakan orang lain, nanti ini MLM nih, ini bisnis apa nih, aneh ya, gitu pasti. Maka kita cerita apa adanya. Apa adanya. Itu yang saya lakukan sama dia. Jadi Om sekarang alhamdulillah Esa Om. Esa ke Bangka nih. Ini ya jalan-jalan sambil bisnis sambil jalan-jalan. Esa jalan ke Bangka nih Om. Bisnis Esa di Bekasi tetap jalan. Oh iya ya. Seru juga ya. Seru Om. Om sekarang pasti banyak emak-emak, banyak ibu-ibu yang kenal dengan Om. Karena Om orang PDAM dan di lapangan. Iya. Kalau ada Pak Mati, pasti ngubungin langsung SMS, WhatsApp, nelpon ke saya. Nah itu Om, mereka tuh Om kenalin tentang HNI, ceritain tentang produknya aja dulu, bangun pasarnya Om, sehingga pasar Om ada besar, sama seperti Om jualan sosis telur. Kan sosis telur Om bangun pasarnya dulu. Om jagain di lapangan, nungguin di lapangan, ada yang order Om bikinin, kan seperti itu. Nah itu Om lagi ngebangun pasar. Cuman bedanya apa Om? Kalau di HNI kita membangun pasar juga punya berdasarkan data, atau kita membangun pasar plus kita punya data. Kalau Om kan jualan sosis telur, jualan doang. Kita kan jualan jualan aja. Siapapun yang mau kita jual ke dia, dia beli, alhamdulillah udah selesai. Nah kalau di HNI Bapak Ibu sekalian, kalau di HNI Om, kita punya datanya dia. Minimal kita punya tahu nomor handphonenya dia Om. Sehingga apa? Kita bisa follow up. Yang tadinya dia cuma beli MHS, jadi beli odol, jadi beli pembalut, dia punya anak, bayi, jadi beli diapers, pop-up instannya, dia jadi beli promol misalkan buat tanamannya, karena lagi pandemi dia senang juga nanam. Itu kita ceritain Om. Oh, itu segampang itu Sa? Ya emang segampang itu Om. Lah kalau jalanin bisnis mah jangan yang ribet-ribet. Sepakat? Iya sepakat sih. Saya juga makanya sosis telur, kenapa? Karena gampang.
Iya kayak gitu Om. Nah bedanya lagi kalau di HNI nanti kita dapatnya itu apa, bonusnya itu di bulan depan Om, bukan di sekarang. Oh gitu, iya Om. Oke. Jadi gimana nih? Caranya gimana? Mulainya gimana? Nah sekarang Om kalau ada KTP, saya pinjam dulu. Ngapain? Daftar dulu kartunya. Jadi Om nanti kalau belanja lebih murah. Tuh ke halamat di depan. Gitu, kita ceritain. Gitu, akhirnya saya arahkan dia kalau belanja ke agen stok, ada agensi center di di Muntok sana ada. Itu saya arahin dia ke sana, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu pusing, wah nanti ngirimnya gimana dari Bekasi, nggak usah pusing. Enaknya di HNI dia bisa belanja langsung ke sana, selesai. Itu yang kita edukasi ke dia. Terus dia tahu dapat, oh saya bisa dapat segini. Lu dulu dapatnya berapa? Di awal dari jutaan, 5 juta, bulan kedua 7 juta, bulan ketiga tembus 20. Nah, oke, 3 tahun berarti saya. Iya Om kerja udah berapa lama? 5 tahun. Lah Om kerja 5 tahun. Dapat 20 nggak Om? Gitu. Enggak. Nah makanya Om, jalanin bisnis yang ini. Kalau Om mau sosis telur, Om jangan jadi penjualnya, jadi pemilik bisnisnya. Gimana tuh? Ribet kan Om? Udah mendingan jalanin HNI aja. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu sekalian. Sehingga akhirnya dia mulai ngejalanin HNI. Dia mulai cerita. Dia mulai mengenalkan produk-produk HNI kepada teman-temannya, kepada konsumen-konsumen PAM-nya. Itu yang dia lakukan. Dan itu terus berjalan sampai hari ini. Itu menariknya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak harus langsung, ayo Bapak Ibu nanti invest sekian, jadi stokis, jadi apa, pelan-pelan Bapak Ibu sekalian, ngobrol pelan-pelan, karena namanya kita ngobrol. Dan ingat Bapak Ibu, kita punya waktu 1-2 jam untuk prospecting orang ini. Lama 1-2 jam itu. Gitu, jadi kita ngobrol. Gitu, sehingga yang tadinya 2 jam, akhirnya bisa jadi 4 jam, bisa jadi 5 jam, sampai dia ngelotok. Gitu. Dan buka stokis akhirnya. Karena apa? Ya saya ceritain lagi. Dulu abis nikah, saya ada uang lebih nikah, itu saya sama istri saya jadiin agen stok. Loh, kamu juga jadi stokis dong, Sa? Iya. Gitu ceritain. Walau bukan gue sih, istri saya. Gitu saya ceritain apa adanya. Ya lumayan dari situ juga. Tapi jualannya bukan di stokisnya Om, gitu. Atau bisnisnya bukan di stokis, bisnisnya itu di jaringannya Om. Sehingga apa? Om nggak perlu nih ya, kalau nggak inget-inget nih Om nggak perlu nyetok produk banyak untuk bisa sukses di HNI. Om nggak perlu jualan banyak untuk bisa sukses di HNI. Maksudnya gimana Sa? Jadi kalau di HNI itu Om, Pak, Bu gitu, kita tidak perlu jadi satu orang yang jago jualan 1000 MHS, nggak perlu. Yang kita lakukan di HNI itu adalah kita cerita kepada 1000 orang untuk pakai 1 MHS. Ingat. Kita bukan jualan 1000 MHS. Oke, kita bukan jualan 1000 MHS, bukan. Tetapi yang kita lakukan adalah kita cerita kepada 1000 orang agar mereka pakai 1 MHS. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi menariknya di sini adalah ketika kita punya banyak orangnya, walaupun dia belanjanya sedikit, itu tetap ngomset. Kalaupun ada yang sakit, ada yang nggak beli, tapi karena orangnya banyak, pasti beli, dapatnya banyak. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi dari banyaknya orang tersebut, ingat, yang kita ajak itu nggak banyak, gitu. Yang kita ajak nggak banyak, bisa 10%, bahkan bisa cuma 1%. Misalkan Bapak Ibu cerita ke 1000 orang, gitu. Bapak Ibu cuman nyari 1% aja. 1% dari 1000 berarti berapa? 10. Betul apa betul? Betul. Kalau 10%-nya kan 100. Nah ini 1%-nya cuma 10 orang. Dari 1000 orang yang belanja setiap bulan pakai 1 MHS, ingat, 1000 orang yang belanja setiap bulan 1 MHS, kita hanya mengajak 1%-nya. 1%. 10 orang untuk ngapain? Untuk melakukan hal yang sama seperti kita.
Jadi kalau kita cerita ke 1000 orang, kita punya 10 orang yang masing-masing orang cerita 1000 orang lagi, maka saat itu kita sudah punya 11.000 orang yang belanja. Betul? Betul banget. Jadi itu yang kita lakukan, teman-teman. Gitu. Dan yang kita ceritakan kepada mitra-mitra kita, kepada calon-calon leader kita, itu adalah kemampuan dia untuk berbicara, kemampuan dia untuk prospecting kepada orang-orang terdekatnya. Itu yang kita ajarkan, itu yang kita dampingin kepada mereka. Sehingga mereka itu merasa nyaman dan merasa bisa. Oh, cuman gini doang. Oh, cuman gini doang. Yes, memang cuman gini doang. Kalau cuman gini doang, kenapa Anda nggak bisa? Gitu Bapak Ibu sekalian, kita ceritain. Sehingga apa? Karena ada 11.000 orang, Bapak Ibu sekalian, 11.000 orang yang belanja MHS. MHS berapa? MHS itu 10 poin. Coba, 10 poin kali 11.000 orang. Ya, Bapak Ibu udah punya omset 110.000 poin. Ya udah LED kemana-mana. Betul apa betul? Gitu loh Bapak Ibu sekalian. Sesimpel itu. Jadi kita cerita hanya kepada orang-orang yang di lingkaran. Setiap orang itu pasti punya lingkaran, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ajarkan cara ceritanya seperti apa, step-stepnya seperti apa kepada mereka, sehingga mereka ngerasa nyaman dengan kita. Dan akhirnya mereka pun yakin dengan bisnis yang sama yang kita ambil, karena kita udah dapetin nilainya. Misalkan kalau dia orangnya, misalkan sama saudara kita, dia dari sisi ekonomi lebih bagus gitu. Oh, 1 juta sah? Iya om. Ini Esa cuma jalanin gini doang aja 1 juta om. Apalagi om kalau jalaninnya serius, bisa 10 juta, bisa 20 juta, bisa 100 juta. Oh gitu sah? Iya. Itu kita ceritain teman-teman. Jadi kita ceritain. Yang penting kita lakukan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, semudah mungkin, maka dia bisa ngejalanin. Jadi nggak perlu teman-teman tuh pinter, nggak perlu materi bagus-bagus, nggak perlu teori yang macam-macam, nggak perlu. Kita hanya lakukan yang sederhana, gitu. Simple. Ceritain produknya ke banyak orang. Lalu apa? Kita ajak 1% aja dari total konsumen kita, ajak dia, kita prospek agar dia mau melakukan hal yang sama seperti kita. Paham ya? Kita sendiri cerita ke 1000 orang. Bukan jualan teman-teman, cerita 1000 orang. Lalu kita ajak 1% dari 1000 orang, berarti 10 orang. Kita ajak 10 orang untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Oke? Masuk akal ya? Melakukan hal yang sama seperti kita, maka dia akan cerita ke 1000 orang lagi. Dari 1000 orang itu, maka sudah dapat total berapa? 11.000 orang yang belanja cuma MHS doang, maka omset Bapak Ibu sudah 110.000 poin. Pasti Anda LED, mitra Anda yang udah 10.000 poin itu sekitar 1 jutaan bonusnya, karena dia udah sekitar 10.000 poin dia omsetnya, karena kan 1000 kali 10 poin, maka 10.000 poin dia bisa dapat 1 jutaan. Anda punya 10 orang yang 1 jutaan, omset Anda 110.000 poin, ya Anda bisa dapat 11 sampai 20 jutaan lah. Kalau Anda 20% serapannya, ya Anda bisa dapat 20 jutaan. Menarik banget. Kita cuma melakukan hal itu seperti itu teman-teman. Nggak perlu pertemuan pertama langsung manajer, nanti langsung jadi SM, dari SM nanti jadi EM, bla 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 bla. Buat mereka itu nggak penting. Yang penting buat mereka itu gimana nih cara paling dasarnya, cara ngenalinya gimana, cara ngedaftarinnya gimana. Itu yang kita lakukan. Kita bukain AVO-nya, kita ajarin dia cara daftarnya seperti apa. Kita ajak, coba om, KTP istri ngapain sah? Daftarin om.
yang 10 ribuan aja, Om saya ajarin cara nginputnya. Sehingga saat itu dia sudah punya satu mitra, istrinya, pasangannya. Atau kalau yang kita prospek adalah ibu-ibu, maka dia kita ajak untuk masukin data suaminya. Jadi dia udah dapat satu mitra, yaitu pasangannya. Itu yang kita lakukan, teman-teman. Kita lakukan seperti itu terus menerus, maka insya Allah hasilnya luar biasa. Itu namanya prospecting. Oke teman-teman, sering dengar, lalu kita lihat mana nih yang paling bagus untuk kita ajak dia kenal tentang HNI, dan kita bisa masuk untuk nawarin peluang-peluang HNI, peluang bisnisnya dan lain-lain. Itu di sesi mana, di hotspot mana, itu kita yang tentukan. Tapi kalau teman-teman nanya apakah bisa langsung bisa pesa, ya memang perlu belajar, latihan. Lama-lama nanti teman-teman bisa. Yang penting teman-teman cobain aja gitu, cobain. Insya Allah bisa. Nggak perlu pusing, karena dari 1000 orang teman-teman cuma 1% doang kok, cuma 10 orang yang ngajak, yang diajak. Jadi saran saya, ngerjainnya itu nyambi. Jadi nyambi ngenalin produk, nyambi ngajakin gitu. Jangan jangan fokus nyari timnya dulu, nanti nggak ada omsetnya. Lebih baik nyiptain pasar, ada omsetnya, pelan-pelan kita bangun timnya gitu teman-teman. Oke, itu materi yang pertama, yaitu prospecting. Menarik? Bisa? Pasti menarik, pasti bisa Bapak Ibu sekalian gitu ya. Semoga bisa menambah hasanah keilmuan, pencerahan Bapak Ibu, cara-cara prospecting gitu. Jadi jangan kebayang Bapak Ibu sudah ikutan kelas BOS, kelas BSC, kelas SBP, terus ketika Bapak Ibu pengen prospek orang menggunakan cara yang digunakan sama pemateri BOS, BSC, SBP. Tapi gunakan cara Anda gitu. Nggak usah langsung kenalin ini HNI, ada Dewan Syariahnya, ada ini. Ya menurut saya nggak terlalu penting di awal. Penting di awal itu apa cerita Anda tentang bisnis HNI yang udah dirasakan gitu. Itu menurut saya. Sehingga lawan bicara kita itu akhirnya tertarik karena pengalaman kita gitu. Nah itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ngelihat saya atau leader-leader LED HNI lainnya itu, wih enak, bonusnya udah gede. Wah, ya kita juga ngerasain bonus dari ratusan ribu, 1 jutaan itu kita ngerasain. Kita terus jalan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah sekarang sudah ngelihat memperlihatkan hasilnya, udah kelihatan hasilnya gitu. Besar, luar biasa, tanpa perlu kerja yang lama itu bisa dapatkan penghasilan yang sama seperti gaji direktur. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya karena apa yang saya dapat itu sudah lebih gede dari gaji papa saya yang direktur keuangan, dan saya nggak perlu kerja lama seperti beliau. Menarik ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu materi pertama, prospecting. Lalu materi kedua adalah tentang tentang handling komplain gitu. Handling komplain itu apa? Handling komplain adalah kita bukan menyanggah, tetapi kita menerima komplainan dari mitra-mitra kita atau dari konsumen kita. Itu handling komplain. Lalu kita setting atau kita kelola komplain itu sehingga dia jadi mau menerima dan akhirnya mau mau membeli, mau melakukan apa yang kita arahkan. Itu namanya handling komplain Bapak Ibu sekalian. Nah, kuncinya dari handling komplain adalah kita mendengarkan apa yang sedang dia keluhkan gitu. Jadi kalau yang tadi di awal dia curhatnya tentang masalah hidupnya dia, maka kita prospek gitu. Kalau handling komplain, dia cerita tentang keluhannya dia atas produk
atau atas layanan HNI yang sudah dia terima. Jadi beda. Jadi handling komplain itu biasanya orang-orang yang dia sudah pernah dengar, sudah pernah tahu tentang HNI atau produknya, atau dia bahkan sudah nyobain dan dia ada keluhan di sana. Maka kita dengarkan, kita terima. Nggak boleh disanggah, nggak boleh dilawan, nggak boleh. Karena leader yang baik adalah yang dia mampu menjadi seorang pendengar yang baik. Gitu Bapak Ibu sekalian, dengerin aja. Pak, MHS itu kata Pak Esa bagus, tapi kok baunya kayak gitu Pak. Pernah dengar? Betul, pasti konsumen kita ada yang komplain gitu. Kata Pak Esa bisa buat nurunin demam, bisa buat sakit perut, bisa buat sakit gigi. Tapi baunya itu Pak luar biasa. Gitu kan? Pasti. Kita dengerin. Kita dengerin. Oh, sama berarti Bu. Nah itu bikin dia kaget. Oh, sama gimana Pak? Sama seperti Ibu dulu. Saya juga sama Bu. Saya itu Bu, dulu itu orang yang paling anti banget dengan yang namanya herbal. Kenapa? Karena sekarang tuh udah ada teknologi, udah ada dokter, udah ada kedokteran, udah ada obat. Ngapain kita lagi pakai herbal? Nah, itu yang saya lakukan. Saya posisinya sama-sama dia keluhkan tentang satu hal, tetapi kita juga sama Bu, sama gitu aja dulu. Lalu apa? Nah tapi Bu, yang saya rasain memang sama aja kayak gini Bu. Kenapa orang tidak suka makan duren, makan pete, makan jengkol? Kira-kira gara-gara apa Bu? Kan gara-gara aroma. Ini bukan bau, ini aroma. Aromanya aroma herbal. Ya seperti ini aromanya. Tapi kan kenapa ada orang yang suka akhirnya makan durian, makan pete, makan jengkol? Karena dia memang ngerasain rasanya, manfaatnya. Itu emang enak gitu. Nah ini juga sama Bu. Gitu. Ini ya Bu, memang betul anak saya demam waktu itu. Saya balurin Bu 10 menit pakai ini. Alhamdulillah langsung turun Bu, langsung normal. Sakit gigi saya memang tetesin Bu, gitu, tempelin. Karena apa? Anak saya lagi sakit gigi, itu dia nggak akan mikir bau atau enggak. Yang ada di kepalanya dia, yang penting sakitnya hilang. Betul kan Bu? Iya Pak, betul. Nah pakainya ini Bu, tetesin, langsung tempelin. Anak kita jatuh berdarah. Anak saya pernah jatuh berdarah. Wah, sakit, jerit-jerit, udah kayak ada apa gitu kan. Itu diolesin MHS Bu. Alhamdulillah cepat Bu, darahnya berhenti. Terus karena dia minyak, jadinya nggak bikin jadi kulitnya itu nggak bikin jadi keras, sehingga kalau dia gerak masih enak. Gitu Bu, itu dia langsung ngerasa, wih enak. Sehingga apa? Anak-anak saya sekarang ketika ada temannya yang jatuh, ada yang sakit giginya, atau ada yang punya masalah kesehatan, dia pasti ceritain tentang MHS. Dan dia suruh pasti orang tersebut nanya sama uminya. Pasti, itu anak-anak saya Bu. Oh gitu Pak, iya. Saya bilang, itu mah kan cuma di awal Bu. Insya Allah kalau Ibu udah biasa, pasti enak. Yang penting manfaatnya dulu Bu. Karena apa? Kan Ibu tadi komplain, itu kan yang Ibu komplain tentang aroma. Padahal mah ini emang benar Bu, enak banget. Nah dari situ dia seneng gitu. Lalu apa? Jangan lama-lama ngomongin MHS. Kan apa? Kan dia lagi ngeluh yang ini. Betul? Langsung kita arahin. Nah Bu, Ibu udah nyobain sterilin belum nih? Apaan? Ini Bu, antiseptik yang dia aman buat anak-anak, buat orang dewasa. Nih gambarnya bayi, jadi buat bayi juga aman. Itu kita ceritain. Antiseptik tuh kita buat apa, di rumah buat apaan aja. Ini buat pandemi Bu. Nah, itu sebelum kita mau duduk di satu tempat atau di meja makan, jadi kita semprot dulu pakai ini, semprot gitu. Misal kita mau lagi keluar nih sama keluarga ke satu tempat, nah itu kan karena lagi pandemi kita khawatir ada corona, ya kita semprot tempatnya gitu. Oh gitu Pak, bagus Bu, dan ini dia non alkohol.
oh keren ya, iya Bu, bagus gitu. Nah, apa namanya, dari sini akhirnya dia tertarik. Tadi kan dia ngomel tentang ini gitu, kita terima omelannya dia, lalu kita kasih penjelasan dengan baik, lalu segera dialihkan keluhannya dia dari sini, langsung dialihkan tring ke sini atau ke produk apapun yang teman-teman bawa gitu, yang teman-teman udah nyobain, alihkan sehingga dia fokus ke sini. Kalau dia fokus ke sini, maka dia akan banyak nanya, insya Allah dia pasti nyobain gitu Bapak Ibu sekalian. Itu metodenya ketika kita handling komplain. Jadi kalau mau handling komplain itu teman-teman dengerin keluhannya dia dengan penuh perhatian. Jadi jangan teman-teman main HP sambil dengerin gitu. Dia komplain. Jadi, iya Bu, kenapa? Oh gitu. Anaknya nggak apa-apa Bu, nggak gimana-gimana. Nggak jadi bahaya kan? Nggak gini-gini. Itu kita kasih perhatian. Oh iya paham gitu. Kita kasih perhatian dulu sehingga dia ngerasa orang yang saya ajak ngomong dengar gitu Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya ulangi keluhannya. Oh jadi maksud Ibu gini ya. Jadi kalau yang tadi ini, jadi maksud Ibu ini komplain karena saya pernah cerita ke Ibu, anak saya demamnya turun, sakit giginya bisa hilang, terus berdarah jatuh, bekas lukanya itu jadi berhenti darahnya, dan Ibu komplain karena aromanya, karena baunya, betul Bu? Gitu. Itu kita tanya sehingga dia, oh iya betul Pak, itu keluhan saya, seperti itu. Rasakan penderitaannya. Jadi kita ceritain, sama Bu, saya juga dulu gitu. Aduh, baunya itu luar biasa, saya tuh nggak banget dah. Nah itu sama, kita ulangi, kita rasakan penderitaannya. Kalau saya sambil cerita sama dia. Lalu mohon maaf dan berikan solusi terbaik. Jadi ya Bu, kalau Ibu memang ya mungkin saya ada salah atau kurang ngejelasin, atau ada yang kurang saat penjelasan, saat nyeritain, ya saya mohon maaf Bu gitu. Tapi memang ini bagus banget dan ini sudah dipakai di keluarga saya. Kalau Ibu mau lebih percaya, Ibu main aja ke rumah saya, mampir. Nanti kita akan lihat di rumah saya memang semuanya itu pakai produk HNI Bu. Itu kita ceritain Bapak Ibu sekalian. Berikan solusi terbaik, apapun hasilnya komunikasikan. Lalu tambahannya satu lagi adalah distract, langsung alihkan perhatian dia bukan lagi ke keluhan ini, tetapi ke satu produk yang ini gitu. Kita ceritain sehingga orang tersebut akhirnya jadi menemukan sesuatu yang baru. Kalau bahasa saya tuh mainan baru. Jadi dia jadi excited, jadi semangat lagi, jadi senang lagi gitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga sehingga orang-orang tersebut atau orang-orang yang punya keluhan itu, dia akhirnya akan nyaman dan tetap percaya sama kita, dan dia akan mau nyobain gitu Bapak Ibu sekalian. Saya pernah lagi dapat komplainan itu ini ya. Jadi pada saat saya follow up Bapak Ibu sekalian, waktu itu dia belinya susu kambing Eta Goat Milk HNI. Dia beli susu Eta Goat Milk HNI, dia cerita gitu kan. Lalu saya tanya, Ibu udah diminum belum susu kambingnya? Belum Pak. Kenapa belum? Itu gimana cara minumnya Pak? Dosisnya berapa? Itu banyak yang ketika dia udah beli, dia jadi takut. Saya bilang, Bu, itu susu. Yang beda cuma binatangnya aja. Kalau Ibu kan biasa ngasih anak Ibu susu sapi, ini susu kambing. Yang beda cuma jenis binatangnya Bu. Ibu ngasih susu ke anaknya gimana? Ya kalau dia mau minum susu ya saya bikinin Pak. Minimal ya sehari itu 2 kali gitu. Saya kasih pasti Pak. Nah itu kita ceritain ke dia, sehingga dia ngerasa oh ya betul juga ya. Ya gitu Bapak Ibu sekalian. Itu wajib harus kita ceritakan gitu. Kita harus ceritakan apa adanya. Nah
Eh, itu selang 1 minggu saya tanya lagi, gimana Bu, udah diminum belum? Belum Pak. Takut. Kok takut sih Bu? Iya, susu kambing kan biasanya bau Pak. Masya Allah Bu, susu kambing yang ini nggak ada baunya, enak banget. Anak-anak saya doyan, saya juga doyan. Pokoknya Bu, cobain deh, gitu. Pasti enak. Aduh Pak, tapi ini, yaudah, barengan ya, gitu. Yuk, coba Bu, buka Bu, gitu. Itu sambil nelpon bisa, kalau kita datang ke rumahnya boleh, atau kita video call, itu nggak ada masalah. Dampingin, coba Bu, coba buka, gitu. Kalau ibu cium ternyata bau kambing, balikin Bu. Gitu aja teman-teman, balikin. Kan nggak bakalan. Dan susu kambing HN ini mah dibuka wangi. Terus pas dicampur air enak, dimakan gitu aja enak. Kita ceritain hal tersebut sehingga orang tersebut yakin, oh gitu Pak, benar Pak, benar Bu. Tapi kalau ibu nanti udah buka, ibu cium ternyata enak, minum, gitu. Ya udah, akhirnya dia minum, dia coba, dia buka, iya Pak ya, nggak ada baunya ya, ya emang nggak bau, gitu. Ibu coba minum, diseduh, diminum, wah iya enak ya Pak, ya enak banget, gitu. Makanya saya bingung sama ibu, lah kan ini susu yang memang dia bisa kita gunakan buat sehari-hari, buat mengganti susu kebanyakan, tetapi punya manfaat kesehatan, gitu Bu. Oh, saya kira buat obat. Ya memang buat obat bisa, tapi buat biasa juga bisa. Ya, tapi jangan kita memposisikan susu ini kayak obat. Ya kayak ibu minum susu biasa aja, atau ngasih ke anak-anak ibu susu seperti biasa. Oh iya Pak, kalau kayak gitu saya berani Pak, gitu. Terima kasih. Itu salah satu cara handling komplain. Jadi Bapak Ibu sekalian, menariknya kalau di HNI saya jarang banget ketemu sama orang yang komplain marah-marah, itu nggak pernah. Asalkan memang kita membukanya dengan baik, dengan sopan, itu insya Allah mereka juga akan sopan. Waktu di Bangka saya lagi presentasi di ibu-ibu PKK, ada seorang ibu yang bertanya sama saya, Pak, kalau saya daftar kartu itu Pak, nanti saya setiap bulan harus belanja ya Pak? Itu dia nanya seperti itu. Saya bilang, betul Bu, sama tuh pertanyaan ibu. Saya gituin, betul Bu, sama pertanyaan ibu itu dengan saat dulu saya mau daftar. Saya juga dulu nanyanya gitu. Soalnya apa? Soalnya kan kalau yang daftar-daftar gini nanti setiap bulan harus belanja, harus pakai produknya, padahal kita nggak butuh. Betul kan Bu? Iya betul Pak. Nah, alhamdulillah Bu, kalau di sini mah di HNI enggak Bu. Jadi Bu daftar, bikin kartunya kan biar dapat diskon. Jadi kalau ibu masih butuh produknya, ibu mau pakai ya silahkan dipakai kartunya Bu, untuk beli produknya biar lebih murah. Di rumah pastikan pada mandi, sikat gigi sama. Iya, nah ini Bu, ini sabunnya, ini odolnya, ini deterjennya. Ibu pasti beli setiap bulan, daripada ibu beli ke yang lain nggak dapat apa-apa. Kalau kesini dapat. Oh iya ya Pak ya, gitu. Jadi Pak, saya jadi daftar, gitu. Itu handling komplain Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita nggak usah cerita yang hebat-hebat, sehingga orang juga nanyanya nggak yang hebat-hebat. Kita cerita yang sederhana, maka orang akan cerita-cerita yang sederhana. Di situ menariknya kita menjalankan bisnis HNI. Di sini menariknya ketika kita mau melakukan hal-hal sederhana untuk hasil yang luar biasa. Maka mulai hari ini teman-teman, yuk cobain, yuk cobain, yuk cobain. Lakukan gesit PCA, lakukan prospecting, gitu. Ingat, prospecting itu jelasin tentang semua keuntungan HNI. Semua keuntungan HNI. Dan itu hanya diceritakan kepada orang-orang pilihan kita yang menurut kita itu nyaman, kita tuh enjoy sama dia, orangnya enak diajak diskusi, orangnya enak diajak kerjasama, itu kita ajak. Gitu teman-teman.
Sehingga apa? Sehingga apa yang kita targetkan, sehingga apa yang kita ingin capai itu akhirnya benar-benar terrealisasi. Seperti itu. Jadi kita tuh nggak usah cerita sama orang-orang yang kita nggak kenal, karena kita juga nggak kenal kan. Kalau kita nggak kenal, dia pasti bakal banyak pertanyaan yang luar biasa. Tapi kalau sama orang yang kita kenal, insya Allah dia akan ceritain atau dia akan bertanya hal-hal yang yang terlalu ribet-ribet gitu, nggak ribet. Pertanyaan-pertanyaannya sederhana banget gitu teman-teman. Oke, jadi handling komplain with empathy. Jadi teman-teman ingat ada 5 teknik tadi. Yang paling pertama, dengarkan keluhannya dengan penuh perhatian, ulangi keluhannya, lalu rasakan penderitaannya, mohon maaf gitu, dan memberikan solusi, lalu apapun hasilnya komunikasikan. Jadi yaudah Bu, pokoknya Ibu pakai, Ibu cobain. Kalau Ibu nggak enak, Ibu cerita sama saya. Kalau Ibu nggak suka, Ibu cerita sama saya. Gitu. Itu yang kita lakukan. Karena masih lebih baik dia marahnya, dia ngomelnya, dia ngeluhnya sama Anda, sama kita, daripada dia cerita ke banyak orang tentang produk HNI ini nggak bagus, produk HNI ini nggak enak, produk HNI ini bla 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 bla. Betul kan? Lebih baik dia ngomel sama kita. Jadi dia nggak ngomel ke yang lain. Kalau ibu-ibu ya udah suruh dia cerita semua, habisin jatah ceritanya. Gitu. Kita dengerin aja sambil senyum-senyum, sambil nggak apa-apa, terus gitu. Sampai akhirnya kita masuk gitu, jelasin dengan betul, lebih detail lagi tahapan-tahapannya juga, sehingga dia makin ngerti, makin paham. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bisa bermanfaat. Ingat, kalau Bapak Ibu mau membangun pasar, lakukan cara kerja benar. Gesit PCA. Lakukan, bangun 10 jalur, gesit PCA. Follow up, home sharing. Itu ngebangun pasar. Tapi ketika Bapak Ibu kepengen ngebangun timnya, membesarkan bisnisnya, melakukan duplikasi-duplikasi, maka Bapak Ibu harus bangun tim, yaitu dengan prospecting. Kita ceritakan tentang manfaat, keuntungan-keuntungan HNI kepada dia. Kita ceritakan tentang manfaat yang sudah kita rasakan. Kita ceritakan bahkan tentang bonus atau hasil penghasilan income yang sudah kita dapatkan. Berapapun nilai yang sudah kita dapatkan, kita ceritakan. Dan kita ajak dia untuk mau punya uang segitu, sebesar itu. Sama seperti kita. Karena yang namanya teman pasti seneng. Lo mau nggak duit 500? Ya mau lah. Gimana caranya? Ya ikut sama gue, kita belajar. Iya. Nih, pakai Zoom, pakai WhatsApp, pakai apa? Itu kita ajak seperti itu. Jadi bukan melakukan hal-hal yang yang beda banget, bukan melakukan hal-hal yang luar biasa, bukan. Kita hanya melakukan hal-hal yang biasa. Gitu teman-teman. Lalu buat misalkan Bapak Ibu sekalian yang masih muda, masih di bawah 30 tahun misalkan, lalu menemui banyak penolakan, maka biarkan. Terus aja. Terus lama-lama akan terasah, maka Bapak Ibu akan akhirnya teman-teman akan tahu, oh saya harusnya pakai cara ini, pakai cara ini. Yang pasti ketika ketemu masalah, kalau saya itu saya catat. Ketemu masalah saya catat. Nanti saya diskusi sama mentor. Kalau saya seperti itu, saya ngobrol, saya udah cerita, saya udah kasih solusinya gini, dia masih seperti ini, jadi saya catat. Sehingga kita akhirnya punya buku catatan yang isinya itu percobaan-percobaan kita yang gagal gitu. Karena apa? Karena orang yang berhasil, orang sukses itu pasti punya cerita gagal lebih banyak dari orang yang gagal. Kalau orang gagal, dia pasti ceritanya lebih sedikit, bahkan belum pernah punya cerita suksesnya. Tapi kalau orang sukses, cerita gagalnya banyak banget. Oke? Tapi dia punya satu cara buat sukses. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian tempel terus ke mentor.
ajak ngobrol mentor, diskusi sama mentor, siap terima target arahan dari mentor, dan lakukan. Ketika ada masalah, ada tantangan, ada kendala, ngobrol. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa dapat pelajaran-pelajaran baru, akhirnya bisa dicoba lagi, akhirnya mahir. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Buat anak-anak muda, bisa jadi hambatan yang terjadi hari ini karena Anda salah memilih target pasar, target market. Ingat, setiap produk, setiap bisnis ada pasarnya. Kalau teman-teman nawarin ke yang seumuran, maka ingat, kendalanya anak-anak muda adalah semangatnya ada, tapi penghasilannya nggak ada. Oke, semangatnya ada, duitnya nggak ada. Kalau orang-orang yang lebih tua, duitnya ada, semangatnya mungkin udah pudar, udah nggak sesemangat anak muda, seperti itu. Nah, kadang suka ada pertanyaan, Pak, gimana ya Pak? Masalahnya kalau saya ngomong ke yang lebih tua, itu saya nggak dipercaya, saya banyak diketawainnya, banyak dibulinya. Yes, betul. Makanya dulu saya tidak melakukan hal tersebut. Jadi dulu kalau saya melakukan apa? Ya saya akan mengajak mentor saya atau sahabat saya. Kalau di HNI kan kadang kita beda jaringan, boleh ikut dong ngisi di sini gitu. Nanti ada fee-nya. Itu ya saya lakukan gitu. Dulu pas saya memulai, saya istri itu punya kenalan seorang bidan, udah tua, udah senior banget, udah berumur banget. Ya dulu karena belum ada produk harian kalau di HNI, banyakan herbal, ya jadi saya minta beliau ngisi tentang masalah kebidanan, tentang masalah ibu hamil lah, macam-macam gitu, tergantung materinya. Waktu dulu saya cerita, dia cerita, lalu setelah itu kan ini dari sisi umur, dari sisi kompetensi, memang dia pakemnya gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu saya, istri itu sebagai sponsor dari acara tersebut, ya kita minta waktu untuk jelasin apa itu HNI, ngasih tau produknya. Ya alhamdulillah semua yang datang daftar. Itu yang saya lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu harus banyak bikin acara. Nama acaranya jangan home sharing. Nama acaranya tuh training masak. Training masak sehat selama pandemi. Bikin. Acara ini disponsori oleh HNI. Nah Bapak Ibu masuk, jelasin tentang HNI. Produknya apa, ininya apa. Udah selesai, masak lagi, siapin booth-nya untuk orang itu nanya-nanya tentang produk HNI yang sudah tadi kita jelasin. Gitu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya kenalan atau orang tuanya dokter, ya udah minta orang tua kita untuk ngisi tentang kesehatan. Kita masuk tentang HNI. Selesai. Gitu Bapak Ibu sekalian. Oke? Jadi insya Allah semua masalah, semua kendala, semua tantangan yang kita dapatkan itu pasti ada solusinya, asalkan kita nangkepnya dengan santai, kita nangkepnya menerimanya dengan baik gitu ya, maka insya Allah itu bisa selesai gitu. Jadi jangan orang marah, orang komplain sama kita ikut-ikutan marah, nah itu jadi berabe. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita prospecting, ketika kita handling komplain, itu harus jauhi pertentangan, jauhi, hindari banget perdebatan. Itu harus, pokoknya hal-hal yang bikin akhirnya jadi debat, jadi ribut, jadi berantem, itu kita hindarin. Itu yang menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi misalkan Bapak Ibu habis ikutan KHT, semangat banget, pokoknya harus pakai tibu nabawi. Ya kita nggak bisa bilang sama orang nggak boleh vaksin COVID, nggak boleh. Jadi nggak ada pasar Bapak Ibu sekalian. Tapi kita ceritain, habis divaksin, nih minum spirulina,
nih minum Procumin propolis, nih minum Rosella biar daya tahan tubuhnya lebih bagus lagi gitu. Sehingga pasar Bapak Ibu terbuka makin lebar. Jadi jangan kita mengotak-ngotakan mengotak-ngotakan pasar, padahal kita juga baru mulai. Pasar kita yang tadinya gede banget jadi kecil gitu loh Bapak Ibu sekalian. Itu yang yang sering soalnya saya temuin. Jadi habis ikut kelas kesehatan, habis ikut dia jadi punya idealisme tinggi. Nah, ya malah jadi susah untuk menjalankan bisnis HNI-nya. Jadi harus enjoy, simple. Kalau Bapak Ibu sama seperti saya mungkin nggak vaksin, ya nggak jadi soal, nggak apa-apa. Tapi ya kita juga nggak usah ceritain ke orang-orang kita nggak vaksin. Ya kita apa adanya aja, gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau memang vaksin, ya udah, nggak usah juga diceritain gimana-gimana, gitu. Jadi nyaman, gitu, nyaman. Jadi kita juga bisa jalankan bisnis dengan enjoy, dengan enak. Nah, ada lagi yang misalkan komplain lagi tentang stokis. Pak, saya pengen banget Pak jalanin bisnis HNI, tapi saya nggak ada modalnya. Saya kan pengen buka stokis. Itu gimana? Pernah dengar pertanyaan seperti itu? Ya, makanya kalau saya pribadi sama persis, saya juga dulu mulai HNI nggak jadi stokis. Oh gitu? Iya, emang bisa Pak? Bisa, karena sebagian orang itu ngerasa untuk sukses di HNI harus jadi stokis, harus punya agen stok. Padahal nggak juga, gitu. Nggak harus, Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang, agen stok udah banyak. Dia bisa jadi marketingnya itu agen stok, mengajak orang-orang yang dia kenal untuk belanja ke agen stok tersebut. Nah itu enak banget, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ceritain sama dia, udah nih fokusnya di HNI, di bisnis jaringannya network marketing. Kita nggak usah banyak cerita. Cerita tentang kita yang nggak usah banyak ceritain tentang stokis. Kita ceritain tentang produk, gitu. Tapi bahkan lebih seru Pak kalau orang itu tertarik terus dia mau langsung beli Pak. Iya, itu kan kalau ideal. Nah masalahnya kan nggak ideal. Situ mau dia mau beli, lah situnya belum stokis. Situ belum stokis karena nggak punya duit, lah kan belum ideal. Nah maka kita jangan maksain harus ideal. Jadi yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan banyak cerita, arahkan ke stokis. Cerita, arahkan ke stokis. Bahkan kita tawarin dia untuk buka stokis. Orang yang kita ajak bicara, gitu, kita ajak, ayo Pak, Ibu buka stokis, gitu. Paling Ibu atau Bapak itu nanya, kalau bisnis ini atau kalau buka stokis ini nguntungin, kenapa kamu nggak buka? Jawab aja, saya pengen buka, pengen banget, cuman saya nggak ada dana, saya lagi ngumpulin. Kalau Bapak Ibu kan ada, buka aja, gitu. Nanti juga pasti nanya lagi, kalau nanti saya udah buka, yang beli siapa? Ya kita ceritain lagi, alhamdulillah Pak, kan saya juga udah punya kartu. Kalau Bapak udah stokis, ya nanti saya belanja sama Bapak, gitu. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Itu yang namanya handling komplain. Jadi orang itu masuk akal, yakin, sehingga dia akhirnya mau ngejalanin. Oh iya ya, yaudah deh, saya buka stokis, gitu. Nah, orang yang tadi ngobrol sama kita, dia mau jadi stokis, ternyata mitranya malah yang jadi stokis, ya kita kasih tahu, udah tenang. Kenapa emang? Sekarang cari 2 lagi yang mau jadi stokis, gitu. Kenapa? Semakin banyak stokisnya, semakin gampang kita ngarahin mitra-mitra kita, kenalan kita untuk belanja ke stokis tersebut. Semakin besar omset grup antum, semakin gede bonusnya. Oh gitu Pak? Iya, itu yang kita ceritain. Bahkan minimal banget 1 jalur harus ada 3 stokis. Jadi kalau kamu punya 6 jalur atau 10 jalur, kamu total punya 30 stokis di 10 jalur. Setiap jalur minimal 3. Itu yang kita lakukan sama dia. Sehingga dia bisa free, bisa bebas mikir yang lain, gitu. Dia nggak ngurusin jual beli apa segala. Karena apa? Di stokis itu kan
bukan beli harga agen jual harga konsumen, bukan. Kita beli harga agen jual harga agen. Kita dapat 11% dari poin yang terjual dan lain-lain gitu Bapak Ibu sekalian. Yang lebih besar itu ada di network marketing. Jadi ketika dia berbisnis di HNI, bukan di agen stoknya, tapi dia di karirnya. Segera jadi manajer, jadi senior manager, jadi eksekutif manager, segera jadi eksekutif director. Itu yang dia harus lakukan, itu yang harus kita ajarkan, itu yang harus kita dampingi, itu yang harus kita tempelin, jadi dia ngerti. Gitu teman-teman ya. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi hasanah keilmuan baru, semoga menjadi cahaya buat teman-teman sehingga oh iya ternyata caranya gampang dan lebih mudah. Cerita yang banyak, jangan lupa buatin ID-nya di HNI, pakai sendiri, itu menguntungkan. Apalagi kau diceritain di HNI, bisnis rumahan, omset gedongan, siapapun pasti bisa sukses di HNI. Yang lebih penting, dengan mitra juga dengan mentor di HNI, pakai sendiri, itu menguntungkan. Apalagi kau diceritain di HNI, bisnis rumahan, omset
mikir tanpa ada action. Follow the system, follow the leader.